Analisis fungsi dan peran kurikulum. Di sini saya akan membahas kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Apa itu fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Kurikulum mampu mengarahkan peserta didik agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Kedua, fungsi integrasi. Kurikulum mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh pada peserta didik yang sesuai dengan masyarakat. Ketiga, diferensiasi. Kurikulum memberikan layanan terhadap perbedaan individu peserta didik. Keempat, fungsi persiapan. Kurikulum mempersiapkan peserta didik melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 5. Fungsi pemilihan. Kurikulum memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. 6. Fungsi diagnostik. Kurikulum memahami dan menerima potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Yang pertama, kurikulum 2013. Fungsi penyesuaian pada tujuan mengakomodasi perbedaan karakteristik peserta didik. Pada bagian isi, guru dapat mengembangkan materi sesuai dengan kondisi sekolah. Strategi penyusunan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Bagian evaluasi penilaian dapat dikembangkan dengan disesuaikan kemampuan peserta didik. Fungsi integrasi, tujuan penyusunan kurikulum melibatkan stakeholder sekolah. Jadi dalam penyusunannya bisa mengundang masyarakat sekolah, terutama komite sekolah, ketua RT, ketua RW, dari dinas pendidikan, dari pengawas, dan lain sebagainya. Untuk isi pengintegrasian kondisi alam atau sosial di sekitar sekolah ke dalam kurikulum. Pada strategi berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sedangkan evaluasinya, evaluasi kurikulum yang melibatkan stakeholder sekolah. Pada fungsi diferensiasi, tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang memiliki perbedaan. Walaupun pada implementasinya di kurikulum 2013 itu masih belum maksimal. Pada bagian isi, materi bisa dikembangkan dengan berbagai macam sumber. Strategi pemberian pembelajaran tambahan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi. Kemudian untuk evaluasi, penilaian sesuai kemampuan peserta didik. Fungsi persiapan, tujuan pencapaian kompetensi dasar sesuai dengan jenjang pendidikan. Bagian isi, materi sesuai dengan kompetensi dan pendidikan karakter. Strategi penggunaan pendekatan saintifik. Evaluasi dilakukan penilaian pada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik supaya kemampuan peserta didik seimbang. Fungsi pemilihan, tujuan pemilihan materi sesuai dengan kompetensi. Pada bagian isi, pengembangan materi bisa dipilih sesuai dengan kondisi sekolah. Strategi, pemilihan strategi yang sesuai dengan minat peserta didik. Pada bagian evaluasi, pemilihan evaluasi sesuai kemampuan dan minat. Fungsi diagnostik, tujuannya untuk pelaksanaan asesmen diagnostik pada peserta didik, baik itu di awal pembelajaran, di awal semester, dan juga diagnostik di akhir semester. Pada bagian isi, asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Strateginya bisa menggunakan teknik wawancara atau tes. Untuk evaluasinya menggunakan tes, bisa berupa angket, bisa berupa
tes-tes yang lain. Untuk kurikulum merdeka, yang pertama, fungsi penyesuaiannya. Tujuannya untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik peserta didik pada isi pengembangan materi sesuai dengan kondisi sekolah. Strategi kebebasan menggunakan strategi yang sesuai dengan materi yang akan dikembangkan. Evaluasi penilaian dapat dikembangkan sesuai kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Fungsi integrasi pada tujuan penyusunan kurikulum melibatkan stakeholder sekolah, melibatkan komite sekolah, ketua RT, ketua RW, dari akademisi, pengawas, dan juga dari dinas pendidikan. Pada bagian isi, pengintegrasian karakteristik sekolah dan lingkungan. Strategi berkolaborasi dengan berbagai pihak. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan stakeholder. Fungsi diferensiasi. Pada kurikulum merdeka ini, fungsi diferensiasinya akan lebih menonjol dibandingkan kurikulum 2013. Tujuannya memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik. Bagian isi, fleksibilitas dalam pengembangan materi sesuai kemampuan peserta didik. Strategi pemberian pembelajaran berdiferensiasi. Evaluasi penilaian diferensiasi sesuai kemampuan peserta didik. Fungsi persiapan tujuannya pengembangan keterampilan kritis, kemampuan berpikir kritis, dan literasi digital. Isinya capaian pembelajaran berjenjang yang harus dituntaskan. Strateginya didominasi dengan strategi berbasis proyek. Evaluasinya evaluasi pada ketiga aspek baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Fungsi pemilihan tujuan pemilihan program sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Isi pengembangan materi bisa dipilih sesuai dengan lingkungan sekitar dan kondisi sekolah. Strategi pemilihan strategi dapat disesuaikan dengan program. Evaluasi pemilihan evaluasi sesuai kemampuan dan minat peserta didik. Fungsi diagnostik tujuannya pelaksanaan asesmen diagnostik pada peserta didik di awal kegiatan pembelajaran atau semester itu untuk mengetahui potensi dan kelemahan peserta didik. Isinya asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan peserta didik sehingga nantinya pembelajaran yang disusun akan bisa sesuai dengan kebutuhan. Strateginya bisa dengan wawancara dan tes. Untuk evaluasi, guru melakukan asesmen formatif dan sumatif secara teratur. Kemudian kita akan bahas apa saja peran kurikulum. 1. Peran konservatif, yaitu melestarikan bagi generasi muda berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu. Kedua, fungsi kreatif. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketiga, kritis dan evaluatif. Menyeleksi dan mengevaluasi nilai dan budaya mana yang harus dipertahankan dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki peserta didik. Pada kurikulum 2013, yang pertama peran konservatif. Peran konservatif yaitu lebih menekankan pada menjaga dan meneruskan budaya dan tradisi yang telah ada selama ini. Contohnya, mempertahankan warisan budaya pada pelajaran IPS tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah nasional, seperti perang kemerdekaan, perang menjelang kemerdekaan, atau perang setelah kemerdekaan, dan juga tokoh-tokoh sejarah. Yang kedua, peran kreatif.
Peran kreatif yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang lebih berani, berpikiran terbuka, dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Contohnya, pada muatan lokal seni tari, peserta didik dapat diarahkan untuk menyusun tarian sendiri dengan harapan peserta didik akan mengeluarkan kreativitas yang dia punya. Kemudian dalam pembelajaran SPDP, peserta didik beri kebebasan dalam membuat pamflet. Mau dibuat seperti apapun desainnya, diserahkan kepada peserta didik. Yang penting temanya sesuai. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif pada kurikulum 2013. Peranan kurikulum yang kritis mengajarkan bagaimana cara berpikir kritis. Contohnya, pembelajaran yang dilaksanakan dengan berbasis masalah. Siswa bisa diajukan permasalahan yang ada di sekitar sekolah. Contohnya, permasalahan sampah yang baru-baru ini di kota Yogyakarta sangat menjadi evaluasi. Sampah banyak berserakan di pinggir-pinggir jalan karena ada penutupan tempat pembuangan akhir. Nah, siswa bisa diminta untuk mengeluarkan pemikirannya, mengeluarkan pikiran kritisnya bagaimana bisa mengatasi masalah tersebut. Peran evaluasi yaitu untuk mengumpulkan data yang relevan tentang pencapaian belajar dan efektivitas pengajaran. Contohnya ujian, tes formatif, tes sumatif, penugasan proyek, dan lainnya. Pada kurikulum merdeka, yang pertama peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Hal ini dikaitkan dengan era globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing untuk menggerogoti budaya lokal. Contoh dalam penerapannya, kurikulum merdeka memiliki fokus penguatan pelajar berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila inilah yang diharapkan dapat diterapkan kepada peserta didik sebagai salah satu filter budaya dari luar. Jadi, dengan nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan kepada siswa, harapannya siswa bisa memegang teguh budayanya sendiri. Yang kedua, peran kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan yang ada sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus-menerus berubah. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru yang kreatif sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial dan senantiasa bergerak maju secara dinamis. Contohnya, dalam kegiatan P5, sekolah diberikan wewenang untuk menyusun sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pelibatan peserta didik akan menumbuhkan kreativitas mereka. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Kurikulum juga harus berperan sebagai penyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki para peserta didik. Contohnya, pelaksanaan ujian, tes formatif, tes sumatif, penugasan proyek, P5, dan lainnya. Sekian analisis saya pada kesempatan hari ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.